warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Anggraini dengan NIM 06081182025013 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai solusi problem bangsa dalam bidang korupsi dan contohnya. Check it out. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan tentunya baik, di mana Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara kita ini yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita dapat membangun sikap anti korupsi, di mana korupsi sendiri adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, ataupun kecurangan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. Menurut Haryat Moko, korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri ataupun golongan yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi ini sangat berbahaya, di mana apabila korupsi telah merajalela dalam masyarakat, maka masyarakat tersebut akan mengalami kekacauan. Tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakatnya akan mementingkan diri sendiri atau self-interest. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Apabila korupsi telah menjadi makanan sehari-hari dalam masyarakat, maka yang ditakutkan adalah generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa, bahkan menjadi kebudayaan. Jika generasi mudanya sudah seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Di sisi lain, kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang tidak sah di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya kepada pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan tunduk dan patuh pada otoritas mereka. Selain itu, para penegak hukum sebagai pemutus suatu perkara, termasuk perkara korupsi, haruslah memiliki sikap netral, profesional, dan adil. Jangan malah justru ikut terjerat masalah penyuapan. Karena jika hal tersebut terjadi, maka akan timbul rasa tidak percaya di tengah masyarakat terhadap keputusan para penegak hukum ke depannya. Jika masyarakat sudah tidak percaya akan keprofesionalan aparat penegak hukum tersebut, maka tidak ada lagi keadilan di negara tersebut.
Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia. Sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila. Seperti pada kasus berikut ini. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Selain Ihsan, KPK juga memeriksa 5 orang lainnya terkait kasus ini. Bang Ihsan, kemarin dari penggeledahan gimana Bang Ihsan? Apakah barang bukti kemarin udah dihilangkan Pak? Ihsan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi bantuan sosial atas nama Matius Joko Santoso. Pemanggilannya hari ini merupakan kali kedua karena sebelumnya pada 27 Januari lalu KPK telah menjadwalkan pemeriksaan namun ia tak hadir. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut Ihsan telah memenuhi panggilan dan proses riksa sedang berlangsung. Selain Ihsan Yunus, Ali menyebut KPK juga memanggil Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha, anggota DPRD Kabupaten Kendal Munawir dan Direktur PT Asri Citra Pratama Muto Kuncoro. Korupsi di Kementerian Sosial dengan tersangka CPB dan kawan-kawan, hari ini tim penyidik KPK memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Ada 6 orang yang dipanggil, diantaranya adalah M. Rahyan Ihsan Yunus, mantan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Perkembangan mengenai kegiatan penyidikan hari ini akan kami informasikan lebih lanjut. Sebelumnya, penyidik KPK Rabu kemarin telah menggeledah rumah anggota DPR fraksi PDIP Ihsan Yunus di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan rumah Ihsan Yunus yang melibatkan sekitar 7 penyidik KPK ini berlangsung selama 2,5 jam. Usai penggeledahan, penyidik KPK tidak memberikan komentar soal materi berkas yang dicari. Namun PLT juru bicara KPK Ali Fikri dari tempat terpisah mengatakan KPK tidak menemukan bukti dan dokumen yang berkaitan dengan perkara korupsi bansos. KPK dalam penggeledahan di rumah anggota DPR fraksi PDIP Ihsan Yunus mencari sejumlah berkas di beberapa ruangan termasuk di kamar Ihsan. Penggeledahan ini juga sempat disaksikan pengurus di lingkungan perumahan tempat Ihsan tinggal. Laporannya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Bodia Vimala. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP Ihsan Yunus. Kediamannya ini terletak di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Juru kamera saya, Bodia, akan menunjukkan kepada Anda di belakang saya ini adalah kediamannya yang dikonfirmasi oleh petugas keamanan di sini. Ini adalah kediaman dari Ihsan Yunus beserta keluarganya. Sehari-hari memang tinggal di sini dan juga terlihat ada aktivitas. Ihsan Yunus juga diketahui tinggal di sini sudah sekitar 3 tahun. Kemarin saat penggeledahan dilakukan mulai dari sekitar pukul 3:30 hingga sekitar pukul 5:30 atau sekitar pukul 6 sore. Ada 4 mobil yang terparkir dari KPK beserta sekitar 10 orang penyidik KPK yang masuk ke dalam untuk melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu disaksikan juga oleh 2 orang petugas keamanan. Pertama petugas keamanan dari RW 06 dan juga petugas keamanan dari RT 06. Dari informasi yang kami dapatkan dari keduanya, ketika penggeledahan dilakukan untuk di lantai 1 yang digeledah oleh tim penyidik KPK ada kamar tidur, kamar mandi dan juga ruang tamu. Sementara untuk di lantai 2 ada kamar tidur, tempat sepatu, dan juga toren. Memang mereka juga tidak mengetahui apa yang dicari secara spesifik oleh tim dari KPK. Tapi kalau informasi dari mereka, kemarin ketika penggeledahan itu dilakukan, Ihsan Yunus berada di lokasi dan menyanggupi permintaan-permintaan dari
tim penyidik KPK misalnya ketika diminta untuk membuka kotak ataupun juga lemari yang terkunci untuk membantu proses penggeledahan. Ada koper juga yang dibawa oleh KPK, tapi itu juga perlu dikonfirmasi lagi apa isinya. Sejauh ini kalau dari KPK sendiri menyebutkan belum menemukan adanya bukti-bukti dalam penggeledahan ini. Memang yang tengah dicari ataupun juga dilakukan oleh KPK adalah menelusuri, mendalami apakah ada keterlibatan antara Ihsan Yunus dalam pusaran korupsi bantuan sosial COVID-19. Lebih lengkapnya berikut kami hadirkan kutipan pernyataan dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Dari hasil penggeledahan dimaksud, sejauh ini tim penyidik KPK tidak menemukan dokumen ataupun barang yang berkaitan dengan perkara ini. Namun demikian, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti serta pemberkasan dari perkara ini masih akan terus dilakukan dan setiap perkembangannya tentu akan kami informasikan kepada masyarakat. Nama Ihsan Yunus sendiri pertama kali mencuat dalam pusaran korupsi bantuan sosial COVID-19 ketika KPK melakukan rekonstruksi di 1 Februari 2021 kemarin. Dalam rekonstruksi ada atau ditemukan bahwa Ihsan melakukan pertemuan dengan salah satu orang tersangka yaitu Matius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Kemudian juga ada orang yang diduga sebagai perantara dari Ihsan yang bernama Agustri Yogasmara alias Yogas menemui Matius Joko dan juga Denny Sutarman. Di dalam rekonstruksi itu juga kemudian diketahui bahwa ada transaksi yang dilakukan yaitu penerimaan ataupun juga pemberian hadiah berupa uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan juga 2 sepeda Brampton kepada Yogas. Ini yang didalami oleh KPK. Apakah hadiah itu berupa uang dan juga sepeda itu ada kaitannya dengan Ihsan Yunus? Ini yang tengah didalami, tengah terus dicari oleh KPK. Tentu perkembangan selanjutnya akan sama-sama kita nantikan. Cindy Permadi, Bodia Vimala, Kompas TV Jakarta. Nah, pada video tersebut terdapat kasus korupsi terhadap bantuan sosial yang dilakukan oleh Ihsan Yunus, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan korupsi tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana tindakan tersebut melanggar atau bertentangan dengan sila-sila Pancasila, di mana pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia terdapat 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan semuanya menolak korupsi. Dalam hal ini, jelas perilaku tindakan pidana korupsi ini tidak mencerminkan perilaku beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak percaya dan takwa kepada Tuhan. Dia menafikan bahwa Tuhan itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Jika seseorang melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja ia telah membohongi Tuhan. Kemudian, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan
tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat masyarakat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana dengan melakukan tindakan korupsi berarti seseorang telah melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi dengan korupsi itu sama saja dengan melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah-pecah. Dan juga munculnya perilaku koruptif, khususnya di kalangan parlemen, seperti kasus tadi, jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur, padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Terakhir pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro terhadap rakyat, di mana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah susah di sini. Jadi, korupsi sangat berdampak buruk bagi Indonesia dan menyebabkan kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat, agar tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Dengan menghindari tindakan korupsi, kehidupan antar masyarakat akan terjalin sangat baik, begitu juga dengan pemerintahan. Nah, adapun upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas korupsi, yaitu yang pertama, upaya pencegahan atau preventif. Yang pertama, dapat menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal dan agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keempat, para pegawai diusahakan memiliki kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan di masa tua. Yang kelima, melakukan pengecekan ulang terhadap harta kekayaan para pejabat yang mencolok. Dan yang keenam, mensosialisasikan budaya anti korupsi. Adapun upaya penindakan atau kuratif, yaitu yang pertama, menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, membentuk berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa memberantas tindak pidana korupsi. Yang ketiga, memberikan hukuman dan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, seperti denda, penjara, bahkan hukuman mati. Selanjutnya, adapun upaya edukasi masyarakat terhadap korupsi. Yang pertama, bisa melalui ajaran agama, di mana upaya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya korupsi bisa melalui ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh pemuka agama sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama ini menekankan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia terdapat 6 agama resmi dan semuanya tersebut menolak adanya korupsi. Penolakan ini hadir karena perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik. Upaya edukasi kepada masyarakat untuk memberantas korupsi bisa dilakukan dengan meningkatkan isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi, serta penyebaran informasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi. Harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa, melakukan seminar dan diskusi, ataupun memasang spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi, terutama dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya dari korupsi itu sendiri. Yang ketiga, bisa melalui media kesenian, di mana untuk mengedukasi masyarakat seputar korupsi, seperti dengan membuat lagu anti korupsi, membuat cerita pendek tentang korupsi, poster-poster korupsi dan anti korupsi, serta menayangkan film-film pendek dalam rangka kampanye anti korupsi. Yang keempat, melakukan edukasi masyarakat dengan mengkampanyekan seputar Indonesia adalah negara hukum dan bela negara, yang diharapkan bisa menanamkan jiwa Pancasila, karena setiap yang membela Pancasila maka dia juga telah membela negara, di mana salah satu wujud bela negara adalah dengan melawan perbuatan korupsi yang dapat merugikan masa depan bangsa. Yang kelima, mengedukasi masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat apa peran mereka dalam pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu Pasal 1, berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Pasal 9 dan Pasal 11 melaporkan tindak pidana korupsi dari masyarakat kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, Pasal 13 turut melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Yang keempat, Pasal 22, Pasal 29, dan Pasal 30 yaitu mengikuti atau mengawasi proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga melalui hal tersebut
masyarakat dapat lebih mengetahui dan peduli terhadap masalah korupsi. Yang keenam, dalam konsep kebijakan sosial, upaya edukasi kepada masyarakat dapat juga berorientasi pada hal-hal lain, seperti dengan melakukan pendekatan pada identitas budaya nasional suatu bangsa. Pendekatan terhadap identitas budaya ini dapat dilakukan dengan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dalam usaha pencegahan dan penanggulangan korupsi. Yang terakhir yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang anti korupsi adalah Indonesia Corruption Watch, salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. Indonesian Corruption Watch lahir di tengah gejolak reformasi tahun 1998, di mana berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. Indonesia Corruption Watch mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan, ekonomi, sosial, dan gender. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sejak berdirinya, Indonesia Corruption Watch telah mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Ghalib, kasus BLBI, kasus YLPPI, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Texmaco, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan kasus-kasus lainnya. Jadi, problem bangsa dalam korupsi ini dapat diatasi melalui memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan ideologi negara kita dan seharusnya menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila itu ibaratnya pondasi dan negara adalah rumahnya, di mana apabila salah satu pondasi tidak ditegakkan, maka rumah tersebut akan roboh. Begitu pula dengan negara Indonesia ini. Sebagai manusia, kita harus saling mengingatkan apabila orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan kesalahan, serta melaporkan semua kejahatan yang ada di sekitar kita terhadap pihak yang berwajib, agar keadilan dan kebenaran dapat tertegak di negara ini, serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan-tindakan buruk dapat jerah melalui hukuman yang didapatnya dari pihak yang berwajib. Jadi, agar tercapainya negara yang damai dan terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang seperti korupsi, yuk sama-sama terus memperbaiki diri dengan menerapkan sila-sila Pancasila secara optimal pada kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri dan ditanamkan dalam hati. Jika semua masyarakat seperti itu, maka tentu saja negara ini akan menjadi negara yang kokoh dan tidak mudah terpecah-pecah. Baiklah, sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.